Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya bersama rekan-rekan saya ada saya sendiri, Pratama Putra. Saya Rizky Apriliansyah. Saya Gulsan Safana Hasya. Di sini kami tentunya akan membahas tentang diagram-diagram yang akan digunakan pada sistem informasi kasus rumah sakit yang memang sebelumnya sudah kami buat. Di sini kita akan memaparkan 4 diagram. Itu ada use case diagram, activity diagram, class diagram, dan yang terakhir sequence diagram. Oke, next. Yang pertama use case diagram. Jadi ini untuk use case kasus pengembangan rumah sakit di tahap analisis prosedur yang sedang berjalan. Di sini untuk aktor-aktornya ada pasien, kemudian bagian pendaftaran petugas medis dan bagian administrasi. Nantinya pasien ini melakukan pendaftaran pasien pada bagian pendaftaran, kemudian pasien juga melakukan pendataan hasil pemeriksaan ke petugas medis, kemudian ada penetapan ruang inap, dan yang terakhir ada administrasi antara pasien dan bagian administrasi. Next. Untuk yang kedua ini, use case diagram ini yang sudah diusulkan pada perancangan sistem informasi rumah sakit yang memang akan dibuat. Jadi inilah yang nantinya akan dipakai untuk sistem informasi rumah sakit. Di situ ada pasien, petugas medis, pendaftaran, administrasi. Jadi nanti pada pendaftaran ini bisa mengelola pendaftaran melalui administrasi. Kemudian pasien tentunya juga bisa mengelola pendaftaran dan bagian administrasi. Pasien juga bisa login, kan? Dari administrasi juga nantinya akan menghasilkan laporan dari login pasien. Kemudian pasien juga nantinya bisa memesan rawat inap yang nantinya berkoordinasi langsung dengan administrasi. Kemudian ada petugas medis. Petugas medis ini mengelola rekap medis. Jadi sebelum itu memang harus melalui login terlebih dahulu, sama juga untuk pembayaran. Jadi semua ini tentunya harus dimana semua aktor ini harus login terlebih dahulu untuk mengakses fitur-fitur yang ada. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang activity diagram. Yang pertama ini ada activity diagram login. Yang pertama ini user akan memilih menu login, terus sistem akan menampilkan from login. Jika terus di sini user ini akan melanjutkan untuk menginput username dan password. Jika valid, dia akan menampilkan hasil sistem. Jika tidak, dia akan menampilkan form login kembali. Selanjutnya, activity diagram mengelola data master. Yang pertama, di sini administrasi memilih menu data master. Yang kedua, sistem menampilkan sub menu data master. Selanjutnya, yang ketiga ini administrasi memilih submenu data master. Terus yang keempat, sistem akan menampilkan sebuah form. Yang kelima, administrasi akan menginput data master. Dan yang terakhir ini, sistem akan menyimpan data ke master. Lanjut ke activity diagram mengelola pendaftaran. Di bagian pendaftaran, ini akan memilih menu pendaftaran, terus nanti
sistem akan menampilkan submenu pendaftaran. Lanjut ke pendaftaran lagi, di sini akan memilih submenu pendaftaran pasien baru. Selanjutnya akan ke sistem lagi untuk menampilkan form. Terus lanjut ke pendaftaran. Di sini akan menginput data pribadi pasien. Nah, sistem nanti akan menyimpan data pasien lalu menampilkan kartu berobat. Lanjut di activity diagram mengelola administrasi. Di bagian administrasi akan memilih menu administrasi. Nanti sistem akan menampilkan form administrasi. Lalu sistem mengirim ke bagian administrasi untuk diinput data pasien. Sistem bagian administrasi juga akan menginput biaya administrasi lalu menyimpan ke sistem data administrasi. Sistem akan menampilkan kwitansi pembayaran. Lanjut ke activity diagram mengelola rawat inap. Di bagian administrasi dan pendaftaran, ini akan memilih menu pendaftaran rawat inap, lalu sistem akan menampilkan sebuah submenu. Nah, nanti administrasi dan pendaftaran akan memilih menu rawat inap, lalu sistem menampilkan lagi sebuah form rawat inap. Lanjut ke administrasi lagi dan pendaftaran, ini akan memilih nomor RM. Lanjut ke sistem akan menampilkan sebuah jenis pasien. Nanti ada pilihannya pasien lama atau pasien baru. Terus akan menampilkan data pasien. Lanjut ke administrasi dan pendaftaran lagi. Nanti akan menginput nomor kamar dan tanggal masuk. Terus akan memilih kode dokter, lanjut ke sistem lagi. Sistem akan menampilkan nama dokter, lalu menyimpan data ke rawat inap. Lanjut activity diagram mengelola rekap medis. Di sini petugas medis akan memilih menu rawat inap. Sistem akan menampilkan sebuah submenu rawat inap. Petugas medis akan memilih menu submenu dari menu rekap medis. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan form. Form itu akan diteruskan ke petugas medis. Petugas medis akan memilih nomor rawat. Lalu sistem menampilkan data pasien. Selanjutnya petugas medis menginput riwayat penyakit dan diagnosa, lalu memilih tindakan yang dilakukan, dan sistem akan menyimpan data rekap medis. Selanjutnya, activity diagram mengelola pembayaran. Di bagian administrasi, administrasi memilih menu keluar rawat inap, lalu sistem menampilkan submenu. Lalu selanjutnya administrasi akan memilih submenu pembayaran rawat inap. Sistem nanti akan menampilkan berupa form pembayaran. Selanjutnya administrasi memilih nomor rawat pasien. Sistem nanti akan menampilkan data pasien. Lalu selanjutnya administrasi itu menginput data tanggal keluar. Selanjutnya yang terakhir ini sistem menampilkan biaya rawat inap dan menyimpan data pembayaran. Lanjut ke activity diagram laporan. Di sini administrasi memilih menu laporan. Lanjut ke menampilkan submenu laporan. Selanjutnya, administrasi akan memilih submenu laporan rawat inap. Sistem akan menampilkan form laporan. Lanjut, administrasi akan menginput tanggal awal dan akhir periode.
dan sistem akan menampilkan laporan. Lanjut ke kelas diagram. Di sini kelas diagram itu digunakan untuk menampilkan kelas-kelas dan paket-paket di dalam sistem. Kelas diagram memberikan gambaran sistem secara statis dan relasi antara hubungan. Dengan melihat karakteristik sistem beserta proses-proses yang terjadi, maka dapat dibuat kelas diagram sebagai berikut yang ada di samping ini. Di sini ada rekap medis dan atributnya ada nomor rawat inap, tanggal pemeriksa, lanjut riwayat penyakit, diagnose, jenis pemeriksaan, dan biaya. Dan di sini juga ada behavior berupa tambah, simpan, edit, hapus, dan batal. Lanjut ke jenis pemeriksaan. Sini ada atribut kode pemeriksaan, jenis pemeriksaan, dan biaya. Dan ada behavior lagi berupa tambah, simpan, hapus, edit, dan batal. Lanjut di penggunaan obat. Di sini ada atribut nomor rawat inap, tanggal pemberian, KD obat, jumlah, harga. Dan behaviornya ada tambah, simpan, hapus, edit, batal. Lanjut di sini ada pasien. Pasien ini akan maksudnya memiliki atribut seperti nomor rekap medis, nama, tanggal lahir, umur, jika pekerjaan, alamat, telepon, tanggal masuk. Dan ada behaviornya juga berupa tambah, simpan, edit, hapus, batal. Lanjut ke rawat inap. Di sini ada atribut berupa nomor rawat inap, nomor rekap medis, KD dokter, tanggal masuk, tanggal keluar, nomor kamar, status, total pemesanan, total obat, total kamar, dan total biaya. Dan ada behavior, sebuah tambah, simpan, edit, hapus, dan batal. Lanjut ke obat. Di obat ini ada sebuah atribut KD obat, nama obat, stok, satuan, dan harga. Dan memiliki behavior sebuah tambah, simpan, edit, hapus, dan batal. Lanjut ke kamar. Di sini kamar itu memiliki atribut berupa nomor kamar, jenis kamar, harga kamar, dan status. Di sini juga ada behavior sebuah tambah, simpan, edit, hapus, dan batal. Selanjutnya yang terakhir ini ada dokter. Dokter ini memiliki sebuah atribut berupa KD dokter, nama dokter, alamat, nomor telepon, dan jenis dokter. Dokter juga memiliki behavior sebuah tambah, simpan, edit, hapus, dan batal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gulsan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah sequence diagram. Yang pertama yaitu adalah sequence diagram logik, di mana yang pertama user melakukan pemilihan menu file, kemudian user menampilkan submenu, lalu memilih submenu login, kemudian menampilkan form halaman login, melakukan support, kemudian melakukan verifikasi, dan menampilkan halaman sistem berdasarkan hak akses. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah sequence diagram mengelola data master. Di sini pada bagian administrasi yaitu melakukan pemilihan menu data master, kemudian menambahkan submenu data master, lalu memilih salah satu submenu data master, kemudian menampilkan form dan menginput data pada form, dan lalu kemudian disimpan. Next.
Yang ketiga di sini selanjutnya yaitu adalah sequence diagram pengelola pendaftaran. Di sini ada bagian administrasi dan juga pendaftaran. Yang pertama, melakukan pemilihan menu pendaftaran rawat inap, kemudian menampilkan sub menu pendaftaran rawat inap, menu pendaftaran pasien baru, kemudian menampilkan form, melakukan penginputan data pribadi pasien, kemudian melakukan penyimpanan, dan menampilkan kartu berobat pasien. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah bagian administrasi. Di sini melakukan pemilihan form administrasi, kemudian menampilkan form administrasi, lalu menginput data pasien, kemudian menginput biaya administrasi pasien, melakukan penyimpanan, dan yang terakhir menampilkan kwitansi pembayaran. Kemudian yang kelima yaitu sequence diagram mengelola rawat inap. Di sini terdapat dua, administrasi dan pendaftaran. Yang pertama itu melakukan menu pendaftaran rawat inap, lalu kemudian menampilkan sub menu rawat inap, kemudian melakukan pemilihan sub menu pendaftaran rawat inap, kemudian menampilkan form pendaftaran rawat inap, lalu memilih nomor rekap medis pasien, lalu menampilkan data pasien, menginput tanggal masuk dan nomor kamar, lalu memilih dokter yang bertanggung jawab atas pasien, dan kemudian melakukan penyimpanan. Dan kemudian yang keenam yaitu tugas medis, melakukan pemilihan menu rawat inap, lalu menampilkan sub menu rawat inap, kemudian memilih sub menu rekap medis, lalu menampilkan form, memilih nomor rawat inap, lalu menampilkan data pasien, melakukan penginputan perkembangan dan diagnosa pasien, lalu kemudian menginput tindakan yang diberikan, dan kemudian menyimpannya. Kemudian yang ketujuh, ini administrasi melakukan pemilihan menu keluar rawat inap, lalu kemudian menampilkan sub menu keluar rawat inap, lalu kemudian memilih sub menu pembayaran rawat inap, kemudian menampilkan form, memilih nomor rawat inap, lalu menampilkan data pasien, melakukan penginputan tanggal keluar, menekan tombol hitung biaya rawat inap, kemudian menampilkan biaya rawat inap, dan melakukan penyimpanan. Kemudian sequence diagram laporan. Pada bagian administrasi di sini pertama melakukan pemilihan menu laporan, kemudian yang kedua menampilkan sub menu laporan, lalu menampilkan sub menu laporan rawat inap, lalu menampilkan form, kemudian melakukan penginputan tanggal awal dan akhir periode laporan, kemudian mengambil data laporan, dan menampilkan laporan berdasarkan periode tanggal. Baik, jadi tadi sudah kami sampaikan terkait 4 diagram. Itu yang pertama ada use case, kemudian ada kelas diagram, ada sequence diagram. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.